Shalom. Oke, udah mau Paskah dan biasanya kalau musim-musim Paskah begitu banyak prinsip-prinsip yang diajarkan dan salah satu yang saya mau bagikan juga adalah Yesus itu datang dan ada satu kalimat yang luar biasa yang banyak orang akhirnya menolak hal itu. Itu adalah ketika dia datang kepada kita dan dia membawa sebuah batu. Batu penjuru namanya. Dan ketika dia membawa hidupnya, yang dia katakan saya ini batu penjuru. Manusia di dalam dunia ini banyak sekali yang akhirnya menolak. Beberapa minggu lalu saya lihat keluar di FYP saya, karena saya banyak ngikutin pergerakan movement anak-anak muda di dunia yang cinta Tuhan gitu ya. Mereka ada satu anak, dia random di kota New York, dia tanya sama orang-orang yang lewat. Do you believe in Christ? Kamu cinta Tuhan, kamu kenal Tuhan. 85% bilang no. Bahkan beberapa dari mereka marah ditanya-tanyain seperti itu. Hanya segelintir orang saja yang bilang, oh yes, saya percaya sama Yesus. Banyak orang, dan sampai kapanpun banyak orang yang akan menolak dia. Padahal sebenarnya kalau kita mengerti siapa yang membentuk kita dari awal, siapa yang menjadi Allah Elohim yang membuat kita dari awal, harusnya kita sadar bahwa saya ini ada karena ada yang menciptakan, membentuk saya dari sesuatu yang gak ada bahkan. Matius 21 ayat 42 mengatakan begini. Matius 21 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Batu yang dibuang itu telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan suatu perbuatan ajaib di mata kita. Jadi gini, sejak awal, saya ikuti perlahan-lahan supaya kita mengerti prinsipnya. Sejak awal, manusia kita semuanya dibentuk di dalam sebuah tempat yang tadinya pun kita nggak sadar, bahkan ketika kita diciptakan kemudian kita hadir di muka bumi, kita keluar dari rahim ibu kita betul-betul tidak ada dayanya, nggak ada daya. Kita dimandikan atau diseka, kemudian dikasih baju, kita bahkan keluar telanjang nggak bawa apa-apa. Nanti ketika kita kembali kepada Tuhan, kalau saya istilahnya karena istilah kematian itu mati itu artinya dipisahkan. Yang satu-satunya proses kematian yang nanti kita akan lewati itu hanya roh dan jiwa kita dipisahkan dari casing yang fana ini. Dari tubuh yang fana ini. Orang Kristen gak bisa mati karena roh dan jiwanya hidup selamanya di dalam kekekalan. Di detik kita menutupkan mata, di detik yang sama kita bangkit di pangkuan Bapa di sorga. Itu sebabnya kematian ditantang sama murid-murid Yesus yang tadinya pada pengecut semuanya. Itu sebabnya Paulus katakan begini, Death, where is thou sting? Di mana sengatmu? Karena bagi saya orang Kristen itu hanya meninggalkan dunia. Kembali ke markas besar. Karena kita semua adalah utusan kerajaan sorga. Sejak awal kerajaan sorga melakukan ekspansi. Karena sistemnya kerajaan. Itu sebabnya pada awalnya manusia gak pernah dikasih sorga. Dikasihnya bumi. Expansion of the kingdom. Itu sebabnya kita diminta untuk mendominasi bumi. Kalau istilah saya itu kolonisasi. Menularkan budaya kerajaan sorga. Makanya di Korintus dikatakan you are the ambassador of Christ. Duta besar kerajaan sorga. Utusan kerajaan sorga. Saya mau tanya, duta besar Amerika kalau ada di sini, yang kirim dia ke sini siapa? Negara Amerika toh. Yang bayarin gajinya siapa? Negara Amerika. Ketika dia bawa istri dan anak-anaknya yang bayar kebutuhannya siapa? Negara Amerika, karena negaranya yang kirim ke sini. Itu sebabnya Yesus bilang begini di Matius 6 ayat 31. Janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kamu makan, minum, dan pakai? Karena semua kebutuhanmu ditanggung sama kerajaan yang mengirim dan mengutus engkau ke muka bumi. Kemudian baru dia bilang begini, carilah kerajaan sorga dan kebenarannya. Seek ye first. Baru segala sesuatu ditambah-tambahin. Baru hidupmu berkelimpahan nanti. Berkelimpahan juga ketika Yesus datang dan dia bilang saya membawa hidup yang berkelimpahan. Itu bukan yang ada di tangan ya. Saya paling anti sama khotbah-khotbah seperti begitu. Dia gak pernah khotbahin prinsip kerajaan semua yang ada di tangan. Apa? Harta, jabatan, status, ketenaran, sama uang. No. Dia membawa hidup yang berkelimpahan. Kelimpahan itu di dalam sini.
Ketika di dalam sini berkelimpahan yang ada di tangan dikelola dengan luar biasa. Kalau enggak kita menista Tuhan, tau gak? Dia yang tadinya kaya jadi miskin supaya kita jadi kaya. Itu ayat-ayat itu dimutilasi. Akhirnya orang kejar Tuhan, orang menganggap Tuhan udah kayak dewa. Itu sebabnya ketika dia datang membawa batu, orang banyak yang gak mau. Karena ini yang terjadi. Coba kita baca dulu Mazmur 139 ayat 15. Mazmur 139 ayat 15 mengatakan begini. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Sejak awal sudah diciptakan. Sejak awal kita sudah dibangun. Perhatikan prinsip ini, kita sudah dibangun sama dia. Oke? Nah, catat ini baik-baik. Di dalam titik tertentu, Tuhan memberikan, dari awal memang sudah, diberikan kepada kita kebebasan untuk memilih. Kalau bagi saya, kalau saya lihat itu dan saya baca itu adalah pemberian yang paling berisiko yang Tuhan berikan kepada kita semuanya. Kenapa? Karena manusia bisa memilih untuk tidak mengasihi dia. Itu kebebasan untuk memilih itu luar biasa. Karena apa? Memang kasih yang sebenarnya adalah keputusan. Saya diperhadapkan sama sebuah kejahatan, sama kebaikan, saya pilih yang baik, itu adalah kasih yang sebenarnya. Jadi manusia nggak pernah dipaksa sama Tuhan untuk mengasihi dia. Nah, di titik tertentu Tuhan tidak akan paksa kita untuk meneruskan pembangunan. Dia akan ketuk. Dia berdiri dan mengetuk pintu rumah kita. Yang sebenarnya adalah rumahnya dia. Karena tubuh kita adalah bait Allah yang kudus. Tahu nggak dia bilang apa? Dia ketok, kita buka pintu toh. Terus dia bilang gini, mau nggak saya teruskan pembangunan? Kita tanya dua hal biasanya. Kalau ada tukang datang ke rumah bocor dan apapun itu, renovasi, mau lagi bangun tempat, kita tanya dua hal. Berapa harganya? Yang kedua, berapa lama? Betul? Ketika kita buka pintu, terus dia bilang, dia bawa batu nih, batu penjuru. Karena batu penjuru itu di zaman itu adalah batu yang locking semua sisi ujung daripada sebuah bangunan. Dan itu di lock sama dia, itu disebut cornerstone. Dia bilang begini, dia bawa batu itu, dia bilang gini, mau nggak saya teruskan pembangunan hidupmu? Kita tanya gini, berapa harganya? Tahu nggak dia bilang apa? Semua hidupmu. Terus kita bilang gini, oh no. Semua hidup saya, no. Terus desainnya dari mana? Dari saya. Kenapa? Karena saya akan buat tempat yang begitu indah, karena saya akan tinggal di dalam situ sama kamu. Oh, manusia bilang apa? No. Saya suka me time, saya introvert, saya nggak mau diatur-atur, saya mau sendiri hidup saya. Yang kedua, berapa lama emangnya proses pembangunan? Tuhan bilang gini, sedikit demi sedikit. Kita bilang gini, no. Kok nggak enak banget ya cara bangunnya? Perhatikan kalimat ini, coba kita baca sama-sama Ibrani 3 ayat yang keempat. Ibrani 3 ayat yang keempat. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan. Tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah, dia bilang gini sama kita, nak, saya nih ahli bangunan. I am the master builder. Kita bilang, nggak mau, tapi saya nggak suka termsnya. Saya nggak suka prosesnya lama, saya nggak suka semuanya it will cost my life. Apalagi tadi barusan kamu bilang kan, harus pikul salib menyangkal diri. No. Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-24 mengatakan begini. Kalau kita bilang sama Tuhan, ketika dia ketuk dan kita bilang gini, oh gitu ya, termsnya begitu ya, iya deh mau deh gitu. Itu orang yang mengatakan yes Lord sama master builder, sama ahli bangunan itu orang sedang melakukan ini. Matius pasal yang ke-7 ayat 24. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, mendengar, dapat offernya dan bilang apa? Yes, I will do it. Build me, build my house, which is your house, build me. Ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ya saya mau Tuhan, pakai batu itu ya, mau banget.
Tapi sedikit demi sedikit, it's okay, gak apa-apa. Sebaliknya, orang yang bilang no sama Tuhan, tercatat di ayat yang ke-26 firman Tuhan katakan gini. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini, udah dengar offernya dan bilang gini, no, gak mau melakukannya. Ia sama dengan orang yang bodoh. Yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Karena di atas pasir cepat. Prosesnya cepat. Masalahnya, dua-duanya ini kena hujan, kena banjir, kena angin. Tekanan dari atas, tekanan dari bawah, tekanan dari kanan kiri. Sama, dua-duanya kena. Yang bilang yes sama Tuhan, ini yang terjadi di ayat yang ke-26, ayat 25 maksud saya. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Sebaliknya yang terjadi, yang dirikan di atas pasir sama juga, ayat 27. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu sehingga apa? Rubuhlah rumah, bukan sekedar rubuh rumahnya, hebatlah kerusakannya. Kenapa? Orang itu baru menolak ahli bangunan. Dia pikir kalau saya yang bangun diri saya, bereslah cara ini, cara itu dan lain sebagainya. Itu sebabnya ya prinsip ini adalah prinsip yang merusak dan menghancurkan sebuah negara yang namanya Amerika. Yesus datang dan dia kemudian bilang sama Thomas yang dia tahu nanti satu hari akan ragu-ragu sama kebangkitan dia. Dia bilang apa? Saya adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Sama manusia dibalik. Oh saya gak mau, saya mau hidup seperti cara saya mau benarkan cara saya, baru saya cari jalannya. Dibalik sama manusia. Saya gak mau, saya mau hidup sesuai sama keinginan saya mau bangun diri saya sendiri, saya akan benarkan cara saya, baru saya cari jalannya. That's what happened ketika orang menolak batu penjuru itu. Dan itu sangat mengerikan. Oke, kita teruskan ya. Coba lihat ini, Roma pasal yang keempat, ayat yang ke-18. Ini perspektifnya kita. Ketika kita melihat masa depan kita, dengan keterbatasan kita, kita akan melihat ini di depan kita. Roma 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Karena ketika kita melihat masa depan kita, dengan keterbatasan kita, seolah-olah nggak ada dasar untuk berharap. Mau berharapnya seperti apa? Dasarnya apa? Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa menurut yang telah difirmankan demikianlah banyak nanti keturunanmu. Ini perspektifnya manusia, perspektifnya Abraham. Ketika diberikan janji Tuhan, sama seperti kita diberikan janji Tuhan, manusia perspektifnya dasarnya apa? Ketika saya sedang sakit, dasarnya apa untuk berharap? Orang semua makin buruk kok hasil diagnosanya. Dasarnya apa kondisi saya seperti begini kok, masalah rumah tangga saya Bapak gak tahu sih udah bertahun-tahun Pak. Udah gak mungkin bisa dirubah itu orang. Dasarnya apa untuk berharap? Dasarnya apa masa depan saya? Perhatikan Ibrani pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-10. Ini adalah perspektifnya Tuhan ketika dia membangun masa depan kita. Dan ayat ini adalah ayat yang sama persis yang berbicara tentang Abraham. Luar biasa ya, Abraham juga ditulis di perjanjian baru, bahkan ada di Roma, bahkan ada di Ibrani. Dan ini ayat yang counter back apa yang terjadi di Roma 4 ayat 18 tadi. Ya, dikatakan begini, Ibrani 11 ayat 10. Sebab ia itu Abraham, menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar. Wow. Mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Kita ya, dengan keterbatasan kita nih, kita lihat masa depan kita. Dasarnya apa ya aku bisa berharap ya? Apa ya dasarnya ya? Tuhan bilang gini, nak besok nih hari Senin. Gak usah jauh-jauh deh, besok hari Senin. Kamu kan belum ada di sana nak. Kamu udah mikirin kamu mau ngapain besok kan? Nak kamu tahu gak? Aku sudah ada di hari Senin. Saat ini. Karena aku menembus waktunya manusia nak. Dan aku sudah siapkan yang terbaik untukmu.
Kalau hari Senin aja aku sudah membuat dasar yang indah, aku sudah rancangan yang terbaik bagimu. Apalagi hari-hari yang akan datang nak. Karena aku bergerak di dalam kairosku, waktuku yang indah nak. Itu kata Tuhan. Jadi kalau kita lihat masa depan kita walaupun dalam kondisi yang sekarang harusnya kita tersenyum. Sama seperti yang terjadi dengan 50 orang tentara sekutu yang ditawan di dalam kampnya Nazi waktu Perang Dunia Kedua. Mereka ditaruh dalam satu sel. Mereka mereka buang air di situ, mereka makan di situ, mereka udah tidak sanitize, mereka udah kurus tinggal tunggu mati. 50 orang dijaga sama tentara Nazi. Tiba-tiba satu hari tentara Jerman bingung karena ngeliatin mereka kok tiba-tiba mereka tersenyum, kok tiba-tiba mereka saling pelukan. Rupanya selidik demi selidik ada salah satu dari mereka yang menyelundupkan radio transistor yang sangat kecil. Dan mereka baru dengar kabar di radio itu bahwa Perang Dunia Kedua sudah selesai. Dan dikatakan bahwa semua tahanan perang akan segera dibebaskan. Dan diharuskan, sudah ditandatangani, harus diperlakukan dengan baik. Itu sebabnya mereka tersenyum. Dan mereka saling pelukan. Pertanyaan saya, ketika mereka saling pelukan dan tersenyum, apakah mereka sudah bebas? Belum. Mereka masih di situ. Tapi mereka tahu bahwa pertolongan sedang on the way. Hari ini, dalam kondisi apapun dalam hidup kita, tersenyumlah, bersukacitalah, karena kesembuhan, pemulihan, mujizat sedang on the way. Sedang dalam perjalanan. Karena dasar hidup kita, dasar masa depan kita sudah diletakkan sama siapa? Ahli bangunan. The master builder. Perhatikan prinsip ini baik-baik. Setiap kali dia datang, yang tadi saya katakan, dia akan katakan begini, nak, prosesnya sedikit demi sedikit ya nak. Coba lihat Ulangan pasal yang ke-7 ayat 22. Ulangan pasal yang ke-7 ayat yang ke-22. Tuhan Allahmu akan menghalau bangsa-bangsa ini dari hadapanmu sedikit demi sedikit. Engkau tidak boleh membinasakan mereka dengan segera, supaya jangan binatang hutan menjadi terlalu banyak melebihi engkau. Ini adalah janji kepada bangsa Israel, musuhmu sudah diberikan untukmu, tenang aja, kamu pasti menang. Tapi Tuhan bilang begini, sekarang cara proses untuk mengalahkan mereka, sedikit demi sedikit. Maksudnya apa sih? Karena dikatakan di sini, binatang hutan akan menjadi lebih banyak, terlalu banyak, dan melebihi engkau. Melebihi engkau, maksudnya apa? Gini. Ini yang saya katakan, Tuhan tahu masa depan kita, Tuhan mendirikan dan sudah merancangkan sesuatu yang ada dasar dan selalu membawa yang terbaik. Toh, Tuhan bilang gini sama kita, Tuhan bilang gini sama bangsa Israel. Nah, kalau kamu bunuh mereka semuanya, kamu tumpas mereka semuanya, yang terjadi adalah bangkai dan jenazah mereka berhantaran di mana-mana. Betul? Kalau itu yang terjadi, kamu gak punya waktu untuk menguburkan mereka. Yang terjadi adalah itu akan mengundang bau yang tidak sedap, itu akan mengundang binatang-binatang buas keluar dari persembunyiannya, memakan bangkai-bangkai itu. Dan jumlah mereka terlalu banyak, mereka bisa membahayakan hidupmu. Itu sebabnya Tuhan bilang apa? Sedikit demi sedikit ya nak, sabar. Itu sebabnya Paulus bilang apa? Di depan kesengsaraan hidupmu, belajarlah dan engkau mendapatkan sebuah kesempatan yang mulia untuk dapat kesempatan tekun. Roma 5. Nanti Bapak Ibu baca, saya gak punya waktu baca Roma 5 ayat 1-5. Baca pelan-pelan semuanya. Dimulai dari kita sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Terus Paulus bilang apa? Aku justru bermegah di depan kesengsaraan. Karena apa? Di depan masalah hidupku maksudnya. Karena ini kesempatan untuk aku belajar tekun. Tekun adalah bertahan dengan harapan. Bertahan dengan sabar. Kenapa? Karena aku tahu ini akan membuahkan sesuatu yang luar biasa. Apa? Aku jadi tahan uji. Ketika aku tahan uji, aku memiliki pengharapan yang tidak akan mengecewakan. Itu yang sebabnya Tuhan katakan begini, nah, kan aku nih master builder. Aku tahu cara membangun hidupmu. Kalau aku bangunnya terlalu cepat, nanti ketika kamu terbangun terlalu cepat, kamu di bawah tinggi. Ketika ada badai, kamu goyang nak. Nanti ketika ada pujian, kamu sombong nak. Itu sebabnya yang aku bangun di bawah dan memang memakan waktu nak, itu karaktermu.
Supaya ketika kamu dibawa menjulang tinggi, ketika ada badai kamu gak akan goyah, ketika ada pujian kamu tidak sombong. Sedikit demi sedikit. Karena aku tahu, kalau terlalu cepat, aku tahu strateginya iblis. Membahayakan hidupmu, nak. Aku ahli bangunan. I know what's best for you. Kemudian ini yang dia lakukan. Coba buka sama-sama saya di 1 Raja-Raja, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-7 mengatakan begini. 1 Raja-Raja 6 ayat yang ke-7. Saya terkesima dengan ayat ini, karena saya ingat kalau di rumah saya udah tua ya, rumah peninggalan orang tua, tiap tahun ada bocornya lah. Udah dibenerin ada bocor, masih model zaman dulu lah. Ya, masih pakai talang segala macam. Jadi bocor di tempat yang sama lagi. Biasanya kalau ada orang renovasi rumah, kalau ada orang perbaikin rumah, ya selalu apa? Berisik, betul nggak? Tok, berisik banget. Ya. Perhatikan apa yang terjadi ketika the master builder, ketika ahli bangunan itu membangun hidup kita. Ini yang terjadi. 1 Raja-Raja 6 ayat yang ke-7. 1 Raja-Raja 6 ayat yang ke-7. Pada waktu rumah itu didirikan. Ya, pada waktu rumah itu didirikan. Dipakailah batu-batu yang telah disiapkan di penggalian. Waktu rumah itu didirikan ini berbicara tentang bait Allah yang pertama. Yang didirikan sama Salomo. Di mana letaknya? Yerusalem. Oke? Perhatikan kalimat ini. Dipakailah batu-batu yang telah disiapkan di penggalian. Kalau kita lihat kata penggalian, itu artinya mereka atau pembangunan atau pemahatan dan semua pembentukan batu-batu itu terjadi di penggalian, itu maksudnya di Lebanon. Kalau dicatat dalam sejarah, berarti jauh dari Yerusalem. Jadi semua kebisingan, semua pahat-pahatan dan lain sebagainya terjadi jauh banget dari situ. Sehingga, perhatikan ini, tidak kedengaran palu atau kapak atau sesuatu perkakas besi pun selama pembangunan rumah itu. Jadi waktu pembangunan bait Allah pertama, sunyi. Yang tadi saya bacakan kepada Bapak Ibu ulangan 7 ini ya, dan ayat ini juga. Ini merupakan metafor, sebuah bayangan yang terjadi di dalam kehidupan rohani manusia saat ini. Banyak sekali ayat-ayat yang terjadi di perjanjian lama, yang semuanya serba fisik. Kan sekarang bait Allah di dalam sini semuanya terjadi di dalam alam roh kita hari ini. Maksudnya adalah gini, waktu terjadi kebisingan di Lebanon, setelah selesai pemahatan batunya, mereka secara logistik mereka bawa semuanya batu-batu itu ke Yerusalem. Dan semua tukang-tukang yang membangun bait Allah di Yerusalem tinggal menyusun saja. Makanya Alkitab dengan jelas mengatakan waktu terjadi pembangunan bait Allah, sunyi. Tuhan lagi kasih tahu sama kita, ketika aku bangun hidupmu, ketika aku sedang memproses hidupmu, aku jamin dan aku sudah tinggalkan, tercatat di Yohanes 14 ayat 27, apa? Damai sejahtera. Kamu tidak akan dengar kebisingan apapun kalau kamu serahkan semua kekhawatiranmu kepadaku. Tukar dengan damai sejahtera yang jelas-jelas Alkitab bilang, aku telah tinggalkan bagimu. Dan damai aku berikan bukan seperti yang dunia berikan. Itu sebabnya jangan gelisah dan jangan gentar hatimu. Karena ketika engkau sedang diproses, semua peperangan rohani, semua pembangunan masa depanku, aku lakukan di kejauhan. Aku mau engkau be still and know that I am God. Aku mau kamu tenang. Aku mau kamu teduh hidupmu. Karena aku yang kerja. That is so amazing. Itu sebabnya dia bilang, aku nih ahli bangunan. Aku nih master builder yang gak kepikir sama kamu. Jadi kalau kamu tolak aku, rugi hidupmu. Memang caraku tidak seperti yang dunia lakukan. Karena memang apa? Kamu bukan berasal dari dunia.
Kita semua berasal dari kerajaan sorga yang ditempatkan di dalam bumi itu. Itu sebabnya kamu punya cara pembangunan dan lain sebagainya itu berbeda, nak. Harus pakai prinsip kerajaan. Berkali-kali teman saya masuk ke kamar rumah sakit waktu saya dirawat. Di 2019. Saya nggak kayak gini lah bentuknya. Saya 60 kilo udah kayak tengkorak lah. Mereka masuk ke kamar saya, teman-teman dekat saya nangis lah semuanya. Bill, lo kok jadi gitu, Bill? Gitu. Setelah 2-3 jam mereka ngobrol sama saya, mereka pulang nangis juga, tapi nangis bahagia. Karena mereka bilang begini, kok lo dari tadi ada damai ya, Bill? Ini jawaban saya. Di dalam kelemahan saya, kekuatan Tuhan selalu jadi nyata. Di dalam proses hidupku, Dia sudah janjikan damai sejahtera. Semua peperangan ada di tangan Dia. Aku cuman diam saja dan percaya. Dan senantiasa mengatakan, terima kasih Tuhan, kesembuhan sudah terjadi. Terima kasih Tuhan, semuanya sudah selesai. Jadi sangat rugi bagi kita, kalau sampai ya, kita ada di dalam sebuah proses yang sedikit demi sedikit, sangat rugi bagi kita, kalau kita nggak perkatakan 1 Petrus 5 ayat 7, Tuhan, aku serahkan semua kekhawatiranku kepadamu. Aku tukar ya Tuhan dengan Yohanes 14 ayat 27. Karena damai sejahtera telah Engkau tinggalkan bagiku. Jadi selama proses ini Tuhan, Engkau yang kerja. Kebisingan terjadi di kejauhan. Aku cuman be still aja. And know that you are God. Dan sebagai penutup, semua bangunan pasti diuji. Gak mungkin enggak. Pasti diuji. Daud dikejar sama Saul. Sampai bertahun-tahun, dikejar sama Saul, mau dibunuh. Satu hari Saul mendengar bahwa Daud ada di lembah En-Gedi. Dia kumpulin 3.000 prajurit hebatnya. Untuk mencari satu orang, dibawa 3.000 orang. Karena ini orang memang ahli perang soalnya kan. Kalau Bapak Ibu pergi ke lembah En-Gedi, itu guanya banyak banget guanya. Kok bisa dia lagi mau buang hajat, kok bisa dia pilih gua di tempat persis di mana Daud lagi ngumpet sama teman-temannya? Kok persis di gua itu? Makanya teman-temannya bilang begini, bos, lihat bos, dia lagi buang hajat bos. Sendirian lagi bos, ini berarti Tuhan memberikan dia kepadamu bos. Bunuh bos, selesai udah masalah kita. Setiap bangunan pasti diuji. Semua yang namanya ujian berarti mengeluarkan kelemahan kita dan memakai kelemahan itu untuk membuat kita lebih baik. Itu namanya ujian. Kalau kita lihat masalah, kita lihat dari sisi cobaan, pertamanya sama juga, mengeluarkan kelemahan saya, tetapi memakai kelemahan itu untuk menghancurkan saya. Di dalam semua tekanan kita langsung tahu aslinya kita. Oh ternyata saya suka marah ya, oh ternyata saya gampang tersinggung ya, oh ternyata saya gampang asumsi ya. Kalau kita act upon it, kalau kita betul-betul melakukan apa yang merupakan kelemahan kita, itu jadi cobaan. Kita kalah di situ. Tapi kalau itu jadi ujian, kita bilang gini, oh ya Tuhan, saya percaya ada kesempatan berikutnya. Ketika saya kalah sekarang ini Tuhan, itu kelemahan saya, berikutnya ujian ini akan terjadi, saya akan pastikan saya akan menang. Karena kekuatan datang daripada Tuhan, itu ujian. Daud bilang apa sama teman-temannya? No. Ini orang diurapi Tuhan. Dia cuma potong punca jubahnya. Ada kemungkinan jubahnya dilepas toh. Dipotong punca jubahnya, Saul keluar. Daud keluar setelah itu. Di hadapan 3.000 orang. Dia teriak, dia bilang ini. I could have killed you. Saya bisa bunuh kamu barusan. Saul dipermalukan di hadapan 3.000 prajuritnya. Karena hari itu, bangunan yang dibangun sama Tuhan teruji. Dan bangunan itu tidak rontok. Semua kita akan ngalamin ujian. Kalau kita dibangun sama the master builder, kita akan kokoh. Makanya saya tanya sama istri saya, waktu saya lihat Autograph Tower yang dibangun 380 sekian meter di Jalan Sudirman. Katanya gedung tertinggi di Indonesia, kok nggak naik-naik, lantai satunya nggak kelihatan. Udah lama banget, nggak jadi kali ya mangkrak, saya bilang gitu. Ketemu teman arsitek, Bill, itu pembangunan ke bawahnya lama tahu. Kan gedung tertinggi. Dan itu costly banget. Makanya biasanya kalau kita pergi ke mall-mall yang mahal, ada basementnya bagus-bagus ya. Karena jual barang-barang mahal. Coba pergi ke ITC, hampir semuanya, nggak semua ya, hampir semuanya parkiran di atas.
Karena jual barang murah toh. Jadi nggak ada bawahnya. Makanya MRT lebih mahal daripada LRT. Tahu nggak sih kota kita punya MRT, punya LRT? Tahu ya? Atau nggak bisa bedain? LRT yang di atas, yang warna merah tuh, MRT yang ada biru-birunya, yang ada di bawah-bawahnya, nah itu MRT. Mahalan mana? MRT tuh? Iya kan? Mahal. Mahal banget itu. Oke, saya tutup sama ini ya, saya udah mau habis waktunya. Gini. Ini layer kesaksian saya kan terlalu banyak, saya bagiin pelan-pelan gitu ya, biar Bapak Ibu ngerti ya. Paham yang terjadi sama saya juga nih. Jadi gini, setiap kali saya di kemo, ya, setiap kali saya di kemo, darah saya pasti ngedrop. Semua yang pernah ngalamin, kalau ada dokter di sini pasti tahu lah. Kalau di kemo, darahnya pasti drop. Darah yang ngedrop tuh apa? Darah merah, trombosit, leukosit itu darah yang komponen paling besar. Darah merah itu pengantar oksigen, trombosit itu adalah kalau luka dia nutup lukanya. Jadi kalau ada luka tuh dia panggil teman-teman, guys, bocor. Semuanya gini, berhenti. Makanya tiba-tiba kering kulit kita. Itu trombosit tuh, tugasnya. Darah putih itu sebagai penangkal virus, bakteri, dan racun dalam tubuh. Dia pertahanan tubuh. Jadi kalau ada virus masuk, mereka rame-rame berperang gitu ya. Nah, setiap kali di kemo pasti ngejeblok. Turun, kemudian nanti akan naik lagi pelan-pelan. Nah ketika turun terjadilah transfusi, terjadilah demam, terjadilah hal-hal yang mengerikan ketika turun. Dan itu penanganannya kalau nggak beres, bisa meninggal. Karena ngejeblok turun, termasuk leukosit, darah putihnya jadi 0. Trombositnya ngejeblok ke bawah, transfusi terjadi langsung. Darah merah, Bapak Ibu mungkin udah pernah lihat, kantongnya warnanya merah toh, kalau transfusi. Kalau trombosit warnanya apa? Kuning. Jadi nggak sama seperti darah merah. Teman saya masuk satu hari, saya lagi transfusi trombosit. Apaan tuh Bil kuning-kuning? Orange juice. Oh bisa ya ditransfusi ya? Bisa langsung masuk darah. Biar seger. Oh gitu hebat juga ya. Sorry ya saya suka iseng soalnya. Kalau darah putih itu nggak ada transfusi, harus disuntik supaya dia naik. Namanya distimulasi gitu ya. Suntikannya 11 juta. Jadi saya komplain dong sama suster gak ada yang lebih murah. Ada Pak, ada. Berapa? 3,5 juta. Kenapa gak itu aja? Ini kan mahal banget. Tapi harus 4 kali. Ya sama aja, malah lebih mahal suster. Ya makanya kita kasih yang ini Pak, biar lebih murah dan sekali aja. Udah ya, ini prosesnya begitu. Setiap kali setelah di kemo, seminggu setelah itu, jeblok turun, saya mulai panas dari bawah kaki nih. Naik panas ke sini. Karena udah badannya udah terserang sama virus bakteri karena udah gak ada darah putih toh. Naik sampai sini, sampai ke atas, saya kejang-kejang. Kejang-kejang, 41 derajat, pingsan. Itu momen kritis. Itu momen kritis. Itu momen dimana dokter bisa masukin siapa aja ke ICU. Pingsan udah, karena badannya gak bisa terima. Itu terjadi berkali-kali. Sampai satu hari saya bilang gini, Tuhan kan bulan lalu udah sembuh katanya. Kenapa setiap ke kemo harus begini-begini lagi? Kapan selesainya? Kapan pulangnya? Tiba-tiba ada suara begini, sabar ya nak, pembangunannya belum selesai. Oke, terakhir nih, kemo terakhir udah. Pasti akan ngalamin begini lagi kan? Dokter udah bilang, hati-hati ya Pak, anytime, it can happen anytime, dia bilang gitu. Iya ngerti dok. Ingat loh, kalau ada apa-apa panggil loh ya. Dan selalu memang indikasi naik dari bawah kaki. Pagi itu, ketika malamnya saya mengalami hal itu kembali. Paginya saya baca firman Tuhan, renungan harian. Saya baca Matius pasal yang keempat ketika Yesus dicobai. Ketika Yesus dicobai 3 kali dia responnya apa? Ada tertulis. Terus dia kutip firman Tuhan, betul? 3 kali loh. Dia bilang ada tertulis, terus dia kutip firman Tuhan. Udah ya? Malamnya 6:30 ya, saya lagi ngobrol-ngobrol sama istri saya, tiba-tiba gini, aduh sayang, panas lagi nih, aduh, ini attack nih, naik pelan-pelan dari kaki kan, terus istri saya pegang di kaki saya, dipegang kaki saya, aduh iya panas, cepetan panggil dokter gitu, udah naik sini, kalau udah sampai ke kepala pingsan saya udah naik sampai ke sini, saya pegang dong tombol mau panggil dokter, tiba-tiba ada suara dalam hati saya, jangan Bill, jangan apaan, jangan. Terus saya bilang, buruan Tuhan, buruan, kalau ngomongnya buruan. Ini kalau naik sini pingsan nih saya. Mau ngomong apa Tuhan, buruan. Ingat gak tadi pagi baca apa? Iya, baca apa? Iya, baca renungan. Baca apa? Ketika Yesus dicobai, kamu bacanya apa? Oh iya ya, dia bilang ada tertulis. Do the same thing. Lakukan hal yang sama Bill.
Saya teriak dong. Ada tertulis Tuhan, bilurmu sudah menyembuhkan aku. Tiba-tiba panasnya udah sampai sini, turun. Ke bawah, lewat tangan istri saya sampai dia teriak, panas, 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 tiba-tiba hilang, ting, hilang. Saya pulih, di monitor yang tadinya udah mau 40 derajat turun panasnya, teng, 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 37 normal. Sampai hari ini dokter sama suster nggak tahu, kecuali dokter sama suster nonton streaming. Ayo dok. Karena saya nggak pernah kasih tahu siapa-siapa, cuman saya sama istri saya. Setelah selesai, Tuhan bilang gini, Bill, barusan bangunannya diuji. You did a good job. Terima kasih Tuhan. Jadi kalau datang ujian, kalau kita udah dibangun sama ahli bangunan, saya berdoa semua kita kokoh. Semua kita luar biasa, karena masa depan kita sudah dibangun sama dia. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat bulan yang indah ini Tuhan, di mana kami merayakan memperingati kematian-Mu di kayu salib. Terima kasih Engkau datang Tuhan untuk dunia dan mengatakan akulah batu itu. Banyak orang menolak Engkau ya Tuhan. Tapi biarkanlah bulan ini kami diingatkan sama Tuhan bahwa Engkau adalah ahli bangunan dalam hidup kami. Dan itu sebabnya yes, kami mau terima batu penjuru itu. Bangun kami Tuhan dengan cara-Mu, bukan dengan cara kami. Dan ketika Engkau yang bangun hidup kami sudah menanti sebuah masa depan yang penuh pengharapan. Bahkan masa depan yang sudah diberikan batu dasar yang luar biasa untuk setiap kami. Kami tersenyum hari ini karena kami menatap masa depan kami yang penuh dengan hal-hal indah. Kami tersenyum hari ini karena mata rohani kami dibukain Tuhan. Kami tersenyum hari ini karena pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kami serahkan hidup kami, keluarga kami, masa depan kami dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya selama kami diproses, damai sejahtera melingkupi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami sudah terima firman kebenaran. Kita sama-sama katakan amin. Tuhan berkati.